ruang amunisi untuk menyimpan peluru. Ini ruang penjara. Ini ada 3 kamar penjara. Kita lanjut di luar aja Pak, saya agak-agak kurang nyaman di sini. Saya hanya bisa mengatakan ya, namanya sejarah itu tidak terlepas dari mistis. Betul, pasti Pak. itu ya. Salah satu peninggalan di wilayah Benteng yaitu Sumur Tua. Benteng Pendem ini dijadikan markas oleh Belanda. Di terowongan ini adalah pusat tempat kegiatannya para tentara Belanda. Ada ruang eksekusi dan ada ruang interogasi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di kota Cilacap, Jawa Tengah. Jadi perjalanan ini kita akan menuju ke Benteng Pendem, ya, benteng yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini ya. Khususnya di tahun 1860-an ya. Jadi pada saat itu bangsa Belanda mendirikan sebuah benteng yang tidak terlihat. Makanya disebut Benteng Pendem. Seperti apa kisah-kisah dan sejarah yang ada di Benteng Pendem ini, nanti kita bakalan kupas di sana. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan kita di BBC Explore. Cilacap merupakan kota bahari yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa. Kota yang menawarkan keindahan alam dan juga estetika kota tua peninggalan penjajahan bangsa Belanda. Tetapi di balik keindahan kota Cilacap, terdapat tragedi besar yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa ini. Inilah kisah kelam dan saksi bisu kekejaman bangsa Belanda yang membantai ratusan jiwa rakyat di bumi Cilacap. Perkenalkan, nama saya Dandi Sutrisno, Mas. Saya karyawan Benteng Pendem, termasuk guide. Oke, Benteng Pendem dibangun pada tahun 1861 sampai 1879, Mas. Belanda membuat benteng pertahanan di sekitar wilayah Cilacap. Karena untuk mengantisipasi serangan-serangan musuh yang arahnya dari laut, Mas. Karena akses Belanda dulu masuk ke wilayah Cilacap itu lebih mudah, lebih gampang lewat Cilacap, yaitu lewat Samudra Hindia. Nah, kalau nama asli Benteng Pendem sendiri dalam bahasa Belandanya adalah Kusbetrik of the Lantong de Cilacap. Yang artinya adalah sebuah bangunan benteng yang menjorok ke arah laut yang berada di Cilacap. Parit ini emang khusus dibuat oleh Belanda sebagai pembuangan air yang langsung menuju ke laut dan dijadikan sebagai pengaman. Apabila tentara Belanda terserang musuh, secara otomatis musuh tidak langsung bisa menyerang, Mas. Kita akan menunjukkan tempat-tempat di mana dulu orang pribumi yang ditahan di si benteng, dan banyak juga perempuan-perempuan Indonesia yang dijadikan sebagai budak nafsu. Kalau itu kita sambil jalan, kita ngelihat langsung lokasi penjara. Baik. Ini batanya bata bangunan asli, baru Pak. Ini. Yang ini baru, Mas. Oh ini, soka. Ya, ini tambahan. Soka Kebumen ini. Ya, ini si tambahan, dia tidak longsor. Ini ruang amunisi. Amunisi ya. Ruang amunisi untuk menyimpan peluru. Ya, ini juga ada tangga untuk ke atas.
Ini tak masih ke ini ya, tembusannya ada ke Menara Pandang. Ini ke dalam ini masih ada Enggak, ini udah kamar-kamar. Oh, batanya bata-bata asli nih. 1861 ya, sampai sekarang nih. Nah, setelah ruang amunisi, kita ada ruang penjara. Ruang tawanan ya, Pak? Ya. Jadi di belakang kita tadi itu adalah ruang amunisi yang lebarnya itu nggak terlalu luas ya. Kita langsung masuk ke ruang penjara, teman-teman. Ya, ini ruang penjara. Ini ruang penjara. Kalau ini ventilasi udara, Mas. Ini bukan ruang, ya, ini ventilasi udara. Ada dua sub. Jadi, ya. Ini besinya besi yang asli zaman dulu, Pak. Iya. Kayak rel ini, Pak. Kayak Iya, rel, emang. Pak. Iya. Besinya besi padat ya. Padat bener. Besinya besi padat. Ini ke sana ada ini lagi, Pak? Ada ruangan. Di dalam sana ada ada ruangan. Satu ruangan ada 3 kamar penjara. Ini batanya bata asli zaman 1861. Bismillah. Ngebawa center. Iya. Ya. Nah. Assalamualaikum. Ya, sini. Nah, ini ruangan penjaranya, Mas. Ini ada 3 kamar penjara. Oh, ada 3. Ya, 1, 2, 3. Jadi mereka ini diisolasikan di sini, Mas. Ini Ya, orang-orang pribumi. yang orang-orang pribumi. Ya, yang mana mungkin mereka tidak patuh terhadap perintah Belanda, makanya mereka langsung dibawa ke ruang penjara ini. Sampai mati, Mas. Oh, Iya, karena namanya pekerja paksanya Belanda yaitu Rodi, kalau sudah tidak bisa diambil tenaganya nggak mungkin akan dilepaskan, pasti sampai mati. Baik, kita lanjut di luar aja, Pak. Saya agak-agak kurang nyaman di sini. Benar-benar aura mistik yang tadi saya rasakan di dalam, Pak. Benar, Pak. Jadi pada saat saya masuk tadi, seperti ada apa ya? Seperti ada sentuhan. Maksudnya kayak bertabrakan antara energi saya sama energi jadi gini, Mas. yang lain. Gitu. Makanya ini untuk orang yang di luar sana, saya hanya bisa mengatakan ya, namanya sejarah itu tidak terlepas dari mistis. Betul, pasti Pak. itu ya. Maka kita perlu sangat-sangat penting menghargai, menghormati sejarah bangsa. Betul, Pak. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Betul, Pak. Ya. Betul. Itu untuk para kaum muda nih, terutama jangan lupakan sejarah bangsa. Jas merah, Pak. Jas merah, betul. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Saya dapat informasi bahwa di sini itu tawanannya bukan hanya tawanan pria, tetapi ada juga tawanan wanita yang dulunya dipakai sebagai budak nafsu oleh bangsa penjajah. Itu bagaimana? Iya, betul. Emang begini, Mas. Di Benteng Pelem ini tidak hanya ada tawanan pria, ada juga tawanan wanita, perempuan. Kenapa? Perempuan-perempuan pribumi sini yang tidak mau nih, mereka akan dipaksa untuk langsung ditempatkan di Benteng Pelem untuk melayani nafsunya para tentara Belanda. Itu bahkan mereka sampai meninggal ataupun sampai bunuh diri. Kita ke ruang terowongan, di mana ruangan terowongan tersebut adalah tempat pusat aktivitasnya para tentara Belanda. Ya. Untuk tawanan yang ada di sini itu rata-rata emang orang asli Cilacapnya sendiri atau memang ada yang pendatang, ada yang emang sengaja diambil dari suatu daerah, mereka didatangkan. Oh, jadi artinya bukan orang-orang pribumi Cilacap aja yang ini ya? Jadi gini, Mas, otomatis di ruangan penjara tadi itu pun banyak tawanan yang memang mati di tempat tersebut. Karena tahanan itu sampai jadi kanibal, memakan temannya sendiri. Iya, artinya pada saat mereka dikurung, kemudian mereka lapar, kemudian pada saat itu juga nggak ada makanan gitu, untuk akhirnya bertahan hidup, bunuh-bunuhan. Iya. Jadi memang kekejian dari bangsa penjajah ya terhadap
bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia itu benar-benar sangat luar biasa keji dan biadabnya. Ya. Makanya kita di sini juga untuk merefleksi bahwasannya bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, karena setiap bangsa-bangsa yang lain datang ke sini untuk menjajah dan untuk mengambil sumber daya, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Karena kita negara kaya akan banyak potensinya, ya, ada mungkin kandungan-kandungan yang ada di bumi kita, atau seperti pertambangan ataupun rempah-rempahan, memang banyak. Iya. Sumur apa ini, Pak? Ya, sini Mas. Kita bisa lebih dekat lagi sini. Ya, ini salah satu peninggalan wilayah Benteng, yaitu sumur tua. Iya, ini sumur yang dipakai aktivitas tentara Belanda. Cerita tentang sumur ini, itu konon setelah tentara Belanda mau meninggalkan Benteng ini, banyak tawanan yang mati dikubur di sini. Gitu. Benteng Pendem ini dijadikan markas oleh Belanda atau satu batalion lah. Ini batalion. Jadi di sini tidak secara langsung terlibat untuk peperangan, itu tidak. Jadi di sini hanya menampung para tentara Belanda. Apabila di suatu kota atau di suatu daerah terjadi peperangan antara Belanda dan kita mungkin dan yang lainnya, mereka kekurangan pasukan. Lah, mereka ngambil dari Cilacap ini untuk mendukung. Iya. Baik, saya jadi teringat sama wilayah Gombong nih, Pak. Ya, sama. Di Gombong itu kan juga ada Benteng Van der Wijk, kalau nggak salah ya. Mungkin ada kaitannya antara Benteng Pendem ini sama Benteng Van der Wijk yang ada di Gombong itu. Iya, ada. Masih satu komando mungkin ya, karena antara Kebumen dan Cilacap itu dekat. Dekat ya, berdekatan polisi. Kalau di sana emang lebih menonjol dalam hal pertahanan laut, karena mereka juga sama dekat laut juga. Karangbolong ya, Pak? Karangbolong. Ya, di sana sama ya. Cuma kekuatan untuk pendukung tentaranya itu lebih banyak di sini ya. Karena memang kalau yang saya lihat juga, saya kan pernah juga ke Benteng Van der Wijk, itu nggak terlalu luas ya, untuk bentengnya sendiri. Dia melingkar seperti ini ya, seperti huruf O kayak gitu, dibanding sama benteng. Karena untuk memantau, melihat yang dari arah laut. Di terowongan ini adalah pusat tempat kegiatannya para tentara Belanda. Jadi pusat tempat aktivitasnya para tentara Belanda di sini, Mas. Ini ada banyak ruangan. Ini ruangan-ruangan. Terus kalau kita mentok ke kanan juga ruangan. Itu ada penjara bawah tanah, ada ruang eksekusi, dan ada ruang interogasi. Dan menepis lagi bahwa dulu ada terowongan sampai ke Nusa Kambangan. Saya bilang tidak ada.